Yang lain mana nih teman-teman? Aku pengen lihat apakah sudah ready untuk malam yang kata Kanaya tuh bakalan gong banget ya. Ntar ya, Kacin. Oke. Teman-teman yang lainnya boleh on cam dulu yuk. Kita bentar lagi kita mulai untuk kegiatan kita malam ini. Ini adalah last class teman-teman, final class ya, secara online. Jadi aku harap teman-teman bisa on cam semua sih, biar kita bisa tahu juga gitu ya siapa aja yang ikutan hari ini di final class ini. Suara aku ada nggak ya, Kak? Oh, ada, Kecil ya? ada tapi kecil kalau di aku ya. Di yang lain gimana nih? Ada Kak Yusri, Kak Azkia, halo. Halo, Naya suaranya kecil sih di aku, tapi terdengar. Tes, tes, tes. Oh, belum ada ya? Belum ada ya? Ada Kecil. Naya tapi kecil. Kenapa Betul. ya? Oke, wait. Aku nanti coba join lagi ya, teman-teman. Aku break dulu sebentar. Oke. Teman-teman yang lain kemana nih? Boleh on cam dulu ya. Sebentar kita on cam dulu. Gak lama kok, cuman sejam doang ya ke depan. Halo Kak Yusri, Kak Azkia. Gimana nih hari ini? Good ya? Good, cukup padat tapi senang. Masya Allah, ngapain aja tuh kepo banget nih sebelum kita mulai juga ya. Sambil nunggu yang lain buat bisa join. Kelas sih, Kak, paling kuliah. Hmm, full kah? Kenapa? Full? Kelas full dari pagi? Oh, dari jam 7. Dari jam... Wow, morning person itu. Ya, baru pulang. Ini juga masih pakai baju dari kampus. Ah, ya ada Kak Hanifah. Halo Kak Hanifah. Apa, Syafira? Halo. Sekarang tuh hari Kamis ya. Biasanya mepet-mepet ke weekend tuh emang suka full. Mana ya yang lainnya? Oh, di sini udah ada Kak Uti. Apa ya? Nah, ada Kak Uti. Halo Kak Uti. Ya, aku kepo banget deh hari ini Kak Uti Halo, bakalan bawain Syafira. apa. Soalnya tadi di grup Naya bilang bakalan gong banget kan jadi kepo ya. Kita lihat nanti ya kira-kira apa ya materi hari ini. Kita journaling tentang apa ya hari ini. Can't wait. Oke. Bentar ya. Nah, udah nambah lagi nih. Tes, tes, ada suara nggak ya? Nah, ada Naya sekarang. Oke, Aman. aku cek dulu ya. Di sini Kak Raffi udah masuk apa belum ya? Sebentar, sepertinya aku belum. Boleh langsung dibuka dulu aja ya Kak. Oke, oke. Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam ya teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya malam ini? Apakah hari ini ratingnya ada di 10 kah atau di bawah 5 kah?
Tapi semoga selalu baik-baik aja ya untuk hari-harinya. Nah, gak kerasa banget nih teman-teman, kita udah sampai di hari ini, yang mana hari itu adalah final class dari Dialogue in Light 2025. Dan aku mungkin izin kenalin lagi ya, siapa tahu ada yang baru join juga. Di sini aku Safira sebagai host yang bakalan nemenin di sesi kelas kita malam ini sebagai perjalanan terakhir kita gitu dalam rangkaian 5 hari hard journaling ini. Dan sebelum kita mulai, aku mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya nih buat teman-teman yang udah stay dari hari pertama sampai sekarang, dan juga buat teman-teman yang mungkin baru bergabung malam ini. Terima kasih banyak. Selain itu juga aku mau terima kasih banyak untuk Yayasan Khairul Razikin Bandung, Dunia Keluarga Ajaib Learning Center, dan Dialogue Growth Community yang udah bikin program yang sangat hangat dan juga mendalam gitu ya untuk kita semua. Nah, malam ini kita bakalan masuk ke sesi refleksi yang paling dalam ya menurut aku dari seluruh rangkaian, yaitu Writing from Within, Connecting Dia Lo Gue. Nah, ini udah menarik banget nih ya dari temanya gitu. Jadi kita bakalan belajar gimana sih nyatuin 3 poros penting dalam hidup. Yang hubungan kita yang pertama itu dengan Tuhan atau dia, lalu dengan sesama makhluk hidup gitu ya, lo, dan juga yang paling penting yang paling sering kita lupa sebenarnya ini dengan diri kita sendiri yaitu gue. Jadi dialog gue itu adalah 3 poros penting dalam hidup kita. Tapi sebelum masuk ke sesi pematerian nih, seperti tadi yang Kanea sempat bilang, kalau misalnya kita tuh hari ini bakalan kedatangan sosok yang luar biasa banget dan juga merupakan speaker di Dialogue Dreamweaver Summit 2025 nanti. Kita cek dulu apakah udah ada ini buat Sudah, Kak Raf. Kakak. Tidak ada ya. Oke teman-teman mungkin udah sempat lihat namanya di pamflet Instagramnya Dialog. Tapi sekarang kita bakalan kenalan langsung nih dengan Kak Raffi Alfarezi. Kak Raffi ini tuh merupakan alumni beasiswa pertukaran pelajar AFS atau YES di Amerika Serikat. Yang perjalanannya tuh luar biasa banget. Dari jatuh bangun bisnis, kehilangan miliaran rupiah, sampai akhirnya bangkit dan berdiri sebagai CEO dan mentor publik hari ini. Masya Allah, keren banget ya. Nah, beliau bakalan hadir sebagai pembicara utama di event puncak kita nanti di hari Sabtu, yaitu di Dialogue River Summit 2025 yang bakalan digelar di tanggal 24 Mei nanti. Jadi stay tune terus karena malam ini juga kita bakalan spill cara spesial biar bisa ikutan event dengan harga yang spesial juga ya. Ini udah final class tapi masih ada aja gitu gebrakannya nih dari Kanaya dan panitia lainnya untuk kita biar bisa tetap ikutan event dengan harga yang spesial. Oke, kita masuk ke inti malam ini teman-teman mungkin ya. Kalau misalnya 2 kelas sebelumnya kan itu ngajarin kita untuk menyembuhkan luka dan mencintai diri sendiri. Nah, malam ini kita belajar untuk menyatukan semuanya, menyatukan hubungan vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan sesama, dan juga internal dengan diri kita sendiri. Kita bakalan nulis bukan cuma dari pikiran, tapi dari dalam, dari bagian terdalam dari diri kita yang jarang buat kita ajak ngobrol gitu. Jadi, yuk kita sambut dengan penuh kehangatan lagi nih teman-teman ya, mungkin dari tim Sadarasa. Sebentar, Kak. Syafira, boleh kita izinkan dulu ya, Kak Raffi, Oh, buat Kak Raffi. Oh perkenalan. iya, aduh sorry. Gak apa-apa, Oke. gak apa-apa. Santai aja, Kak. Boleh yang Oke. boleh dipersilakan sama Kak Syafira untuk Kak Raffi ya. Oke. Nah, bener juga ya. Ini tadi aku udah perkenalin tapi aku lupa buat ini ya ngasih stand buat Kak Raffi. Mungkin boleh kepada Kak Raffi Alfarezi waktu dan tempat disilakan. Oke, sebentar. Aku tanyain dulu ya, Kak Raffinya. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Raffi Deh. sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini saya lagi di mall sebenarnya. Jadi kalau misalnya berisik, saya Oh, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi biasa ya, jomblo, nongkrong ya. Kan lo juga begitu ya. Kalau gue mah jomblo, kalau lo kan gue nggak tahu jomblo atau enggak. Insya Allah. Eh, Alhamdulillah, Allahumma sholawat wa ala Muhammad. Thank you semuanya, teman-teman semuanya. Udah ikut acara pada malam hari ini ya. Terus juga gue pengen ngucapin makasih juga ya sama teman-teman semuanya, terus sama panitia yang udah buat acara keren pada malam hari ini, sama juga untuk di acara hari Sabtu nanti, insya Allah ya, bakal ada gue pribadi, Raffi, terus ada Bunda Dina, sama ada Kak Gusti juga, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk ikutan di hari Sabtu, insya Allah. Mungkin
Aku bentar aja ya nanya nggak apa-apa ya. Aku kasih kasih ini ya, kasih kasih apa namanya ya prelude ya ataupun permulaan sedikit untuk teman-teman. Boleh, boleh Kak, Em, silakan. oke, oke teman-teman. Kalau boleh tahu teman-teman sekarang nih usianya berapa ya rata-rata ya? Ada yang 19, 20, boleh di typing nggak di kolom komentar kira-kira usianya berapa? 20, 21, 37, atau 20, oke, 19, Masya Allah. 19, Masya Allah. Good, 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 good. 18, oh my God, 17, 23. Wow. You know guys, I feel really old right now. Ya, karena teman-teman bilang, Abah tuh 17. Masya Allah, Bah. Kembali kali, Bah. 19, Masya Allah. Ada yang bisa nebak gak usia usia Bang Raffi berapa? Ada yang tahu gak? 35, 22, 25. Yang bilang 35, nah ya tolong dikeluarkan dari Zoom ini ya. Yang bilang 35, tolong. Emosi jiwa gue tiba-tiba. 17 kata Naya, too much, terlalu terlalu menjilat sih itu fix. Oke. Oke. So, gue tahun ini insya Allah di Agustus nanti guys. Gue tuh umurnya bakal 25 tahun di Agustus nanti. Jadi ya walaupun tampangnya seperti ya, 35 ya, tapi umur gue tuh bakal 25 di tahun ini. Dan syukur alhamdulillah gue pernah di usia teman-teman ya, di usia 19, 20, 21, 23 gue pernah di usia itu. Dan ternyata setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing. Ada orang di umur 17 tahun, dia tidak dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Ada di usia 19 tahun, dia sudah masuk ke dunia profesional. Ada yang usia 22 tahun, dia baru kelar kuliah. Ada yang usia 22 tahun, dia sudah bisa punya bisnis, punya usaha. Ada yang usia 15 tahun baru masuk SMA. Ada yang usia 15 tahun itu sudah harus bekerja karena hidupnya hari ini kalau dia nggak kerja dia nggak bisa makan karena keterbatasan orang tuanya. So yang pengen gue sampaikan di permulaan pada malam hari ini adalah bahwa kalau teman-teman hari ini ngebandingin hidup teman-teman sama Naya, sama gue, sama Askia, sama Shafira dan lain sebagainya, maka teman-teman bisa jadi ngerasa minder sekali dengan pencapaian-pencapaian orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal seyogianya sebenarnya adalah setiap orang punya perjalanannya masing-masing dan setiap orang punya masanya masing-masing. Dan ingat, apapun yang teman-teman lakuin, ketika teman-teman ngelakuinnya untuk pertama kali pasti akan sulit. Gue ulangin, apapun yang teman-teman lakukan, ketika teman-teman ngelakuinnya untuk pertama kali, mau itu dalam konteksnya bisnis, masuk kuliah pertama kali, masuk dunia kerja pertama kali, maka akan sulit. Dan teman-teman akan mulai terbiasa tuh ketika sudah nyoba untuk yang kelima kali, untuk yang ke-10 kali, untuk yang ke-20 kali. Tapi ingat, si 20 kali, si 5 kali itu tidak akan pernah terjadi kalau teman-teman tidak mulai untuk pertama kalinya. So you do it anyway. You need to start it anyway. Sama seperti Raffi Alvarez pertama kali bisnis, nggak tahu apa-apa. But I had to do it anyway. Tapi saya tetap harus ngelakuin. Kenapa? Karena saya tahu kalau nggak ada yang pertama, nggak akan ada yang kedua. Kalau nggak ada yang kedua, nggak akan ada yang ketiga. Begitu seterusnya. Dan you know what? Saya mulai bisnis dari tahun 2017 ketika umur saya saat itu um, uh, iya beranjak 17 tahun gitu ya ketika saya di Amerika Serikat. Dan sampai sekarang sudah masuk tahun ke-8, tahun ke-9 gitu ya berbisnis. Dan Raffi Alvarez itu bangkrutnya 11 kali. Jadi selama setahun, saya tuh bisa bangkrut 2 kali. And I do it anyway. Jadi kalau sekarang tahun bilang, wah Bang Raffi enak umur 25 tahun relasinya udah gede, bisnisnya udah lancar, udah bagus, alhamdulillah. Karena gue udah mulai dari 9 tahun yang lalu. Jadi jangan dibandingin antara halaman satunya teman-teman sama halaman 9-nya saja. It will be different and your journey and my journey is totally different. Dan pasti berbeda. Itu yang permulaan yang pengen saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau pengen tahu lebih lanjut, nanti kita bakal ketemu di hari Sabtu, insya Allah. Kita akan ngulik mengenai diri lo semuanya. Kita akan ngulik sebenarnya si Shafira ini, Askia ini, Hanifa, Kaila, Yera ini, si Yusrika, dan lain sebagainya ya. Ini kira-kira goals-nya apa, tujuannya apa, and what they
have to do, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa ngejar goals-nya, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa berdamai dengan dirinya, apa yang harus mereka lakukan supaya pada akhirnya mereka bisa fokus sama apa yang mereka tuju, nggak ngelihat orang lain, karena kadang-kadang orang lain buat kita sakit jiwa. Jadi malam hari ini bakal dengerin Kak Gusti ya, benar ya? Nah, jadi teman-teman harus diambil ilmunya Kak Gusti, ini orang pinter banget. Nanti saya juga pasti bakal dengerin ya malam hari ini karena saya juga pengen belajar. Tapi yang paling penting adalah teman-teman jangan lupa untuk tidak membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Karena your journey is totally different with others. Make sense? Sampai ketemu di hari Sabtu. Oke? Sampai ketemu di hari Sabtu dan sampai ketemu dalam kesempatan yang lebih baik lagi insya Allah. Itu aja ya, Naya ya. Apa namanya permulaan dari saya, pembukaan dari saya. Saya merasa terhormat sekali bisa ikut acara pada malam hari ini. Padahal ini tidak direncanakan sebenarnya teman-teman ya, karena ini adalah roomnya Kak Gusti. Jadi saya mohon maaf ya Kak Gusti ya, tiba-tiba nyelonong terus ngomong. Ini kerjaan Naya nih sama Safira ya. Ntar kalau mau digetok nih mereka berdua aja nih. Jangan saya, karena saya disuruh. Ya dan teman-teman semuanya silahkan untuk di ikuti Kak Gusti. Oh ya, aku tuh sering mengingatkan sama teman-teman semua kalau misalnya ikut kelasnya aku pribadi gitu ya, untuk bawa catatan. Kenapa? Karena ilmu itu dicatat aja lupa, apalagi kalau tidak dicatat. Jadi hari ini poin-poin pentingnya Kak Gusti harus dicatat supaya nggak lupa. Thank you, terima kasih banyak. Sampai ketemu di hari Sabtu, sampai ketemu pada kesempatan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Raffi, Masya Allah. Itu adalah ini ya, start opening yang bener-bener bikin makin penasaran gitu ya. Di hari Sabtu nanti kita bakalan dikasih apa nih insight yang luar biasa lagi dari Kak Raffi. Dan tadi sedikit mungkin ya, dari Kak Raffi itu intinya semua orang tuh punya line yang berbeda. Jadi jangan sampai kalian compare dari kalian itu sama orang lain, karena pasti akan beda, awal mulanya pun berbeda kayak gitu. Terima kasih banyak ya Kak Raffi sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita kali ini. Oke, teman-teman, mungkin sekarang kita langsung masuk aja ya ke sesi pematerian dari Kak Uti selaku tim Sadarasa ya. Kita sambut mungkin dengan penuh kehangatan sekali lagi kepada tim Sadarasa atau dari Kak Uti. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Syakira. Selamat malam untuk teman-teman semua. Yang aku rasa mungkin sudah hadir juga ya dari kelas pertama, masih yang konsisten hadir sampai hari ketiga ini, sesi kita yang ketiga. Aku mau ucapin terima kasih banyak karena sudah show up. Mungkin aku juga sedikit mention berkaitan dengan tadi ya insight yang bagus banget dari Kak Raffi juga. Dan itu sebenarnya berkaitan juga sama apa yang udah kita bahas kemarin ya, berkaitan dengan progres gitu. Ini adalah salah satu yang Sadar Rasa sering ungkit juga berkaitan dengan merasa nggak bergerak ya, merasa stuck. Itu tuh sebenarnya hal yang wajar, tapi bukan berarti artinya kita itu nggak bertumbuh. Karena progres itu terkadang looks like stillness. It's actually a quiet space where growth happens gitu. Jadi mungkin saat teman-teman merasa stuck atau mulai membandingkan diri dengan progres orang lain atau chapter orang lain, teman-teman perlu memahami juga bahwa pada saat itu mungkin justru dengan adanya pemikiran bahwa oh dia lebih baik dari aku misal. Karena sebenarnya teman-teman tuh punya space-nya untuk sebenarnya bisa mencapai itu juga, punya kok potensinya gitu. Jadi ketika thoughts itu muncul, jadikanlah itu sebagai motivasi bahwa teman-teman juga mungkin sedang menuju ke sana gitu. Terima kasih banyak untuk insight-nya Kak Raffi tadi. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk materi kita hari ini. Mungkin sebelum mulai, aku juga mau terima kasih banyak ke Syafira yang udah membawa acara ini selama 3 hari ya. Di malam hari mungkin setelah pulang kuliah pasti capek banget. Buat Kanaya juga yang udah ngurusin acaranya. Sampai mungkin Sabtu nanti ya, sampai acara final. Semoga tetap semangat juga buat teman-teman mengatur acaranya. Dan semoga acaranya juga berjalan dengan baik di hari Sabtu nanti. Dan kita bisa ketemu lagi di hari Sabtu lagi sama teman-teman yang ada di sini ya. Oke, mungkin selanjutnya aku bisa minta tolong Kak untuk di-share screen untuk materi hari ini. Mungkin sambil disiapkan materinya, aku ingin kasih spill sedikit tentang materi kita hari ini tentang apa. Sebenarnya tadi Syafira di awal tuh udah sempat mention ya, tadi dapat spill tipis-tipis juga dari Kanaya kalau materi hari ini tuh gong gitu. Kenapa sih dibilang gong? Sebenarnya karena
materi ini itu yang paling berkaitan sama apa yang akan kita bahas di hari Sabtu nanti ketika journaling. Dan juga berkaitan dengan tema besar kita, yaitu dia lo gue, gitu. Oke, sebelum kita mulai journaling hari ini, aku ingin kita bersama-sama menyamakan persepsi dulu nih. Kita menyamakan pemahaman kita tentang alignment in holistic relation gitu, atau alignment antara relasi yang holistik yang penuh antara relationship kita dengan Tuhan, dengan diri dan dengan sesama gitu. Jadi kita akan coba untuk memahami dulu. Boleh di next slide. Kita akan coba memahami dulu untuk pentingnya apa sih. Oke, next. Tunggu sebentar ya, Kak. It's Nah, okay. ini kan yang pertama ya. Ini kedua ya. Yes, betul. Boleh yang ketiga. Ini reminder buat teman-teman. Nyalain kamera mungkin boleh. Agak sulit ya. Iya, maaf ya, Kak. Nah, masuk. Oke. Let's go. Ya ampun. It's okay. Satu lagi. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Ini gimana ya caranya? Sebentar ya, Kak. Biasa Aku seperti harus itu. working It's on it. okay, thank you karena ya. Oke, oke. Caranya oke. Mungkin kayak gini ya, Ya, lebih mungkin bagus. gini aja nggak apa-apa kali ya. Boleh? Ini gini. Oke. Sip. Jadi hari ini kita mau coba memahami dulu kenapa sih perlu adanya alignment dalam relasi yang holistik. Kemudian kita juga mau coba memahami pentingnya relasi dengan Tuhan, interpersonal dan intrapersonal. Kemudian kita baru akan bahas tentang reflection framework-nya, tentang dia, lo, gue. Baru nanti kita akan manfaatin waktunya untuk sama-sama journaling bareng tentang dialog gue ini. Boleh ke next slide. Oke. Tapi perlu adanya alignment dalam relasi yang holistik atau relasi dengan Tuhan, interpersonal dan juga intrapersonal. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah mulai kepikiran, boleh ditulis di kolom komentar juga. Sebelum teman-teman menerima informasi dari aku nih, kira-kira yang saat ini sudah terbesit di pikirannya teman-teman tuh, kenapa sih perlu ada alignment dalam relasi yang holistik? Coba ya kita pikirkan sama-sama. Kira-kira kenapa ya? Aku mau kasih waktu dulu sedikit. Teman-teman bisa hmm, di kolom chat, tapi ini belum bagian journaling kita ya. Ini baru intermezzo aja. Teman-teman boleh tulis di kolom chat aja. Atau kalau misalnya mau on mic juga boleh. Apa ngasih pendapat menurut teman-teman kenapa sih perlu adanya alignment dalam relasi holistik? Boleh teman-teman, barangkali yang mau speak up tentang apa yang ada di thoughts-nya teman-teman terkait pertanyaan ini, boleh banget. Feel free ya, Kak Uti ya. Kita ingin Betul dengerin banget, banget ya. betul banget. First thing yang comes to mind aja sih, kayak top of mind teman-teman ketika ditanya kenapa sih perlu ada alignment antara Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Hubungan antara Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Apa ya kira-kira yang pertama kali muncul? It's okay, boleh singkat aja. Mungkin satu kata atau bahkan mungkin satu kalimat. Boleh banget. Silakan kalau misalnya ada. Oke, ini ada ya di kolom chat sebagai pelengkap dari diri kita. Maksud dari alignment itu sendiri apa artinya, Kak? Oke, alignment itu artinya hmm, apa ya? Erat, mengeratkan, menyelaraskan. Oke, menyelaraskan seperti itu. Jadi alignment itu artinya penyelarasan ya, teman-teman. Jadi hubungan yang selaras antara hubungan kita dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Oke, ini ada komen lagi.
Karena ketiganya saling berkaitan dan harus laras dari tujuan dan nilai yang nantinya kita realisasikan. Oke, supaya adanya keseimbangan dalam hidup dan supaya jelas arah dan tujuan. Oke, nice insight teman-teman. Aku rasa kita sudah punya pemahaman yang sama juga ya berkaitan dengan kenapa sih perlu ada keselarasan. Mungkin kita bisa next slide. Oke, dari yang tadi masih sebelumnya. Sepertinya aku butuh bantuan teman-teman. Kia, apakah bisa bantu share screen juga nggak ya? Soalnya dari aku agak kurang mudah nih. Boleh Naya, boleh dari aku aja. Oke, aku stop share dulu. Mau terlanjut sama Kia. Mohon maaf ya Kak Uti. Karena Oke, ya. operator kita hari ini lagi kurang sehat. Dan sepertinya Oke, harus keep energinya buat sampai 2 hari ke depan kan. bagus ya. Oke, Mm-mm. Jadi dihandle sama kita dulu. Yang agak sedikit gaptek ini. oke, together. Gak apa-apa Iya, banget. terima kasih atas pemahamannya Kak. Materinya ada di grup Ultim Kia yang aku titikin. Nah, eh sebentar ya. Ada Naya, ada. Bentar Ada ya, ya? aku coba Oke. share. Barang aku mau baca-baca. Tadi aku nggak bisa lihat komen soalnya lagi share screen. Lagi dari baca-baca nih. Karena ketiga sangat berkaitan dan harus selaras dari tujuan nih dan nilai nantinya kita realisasikan. Setuju sih. Menurut Naya sendiri ya Kak, kenapa harus ada tiga poros utama itu? Harus adanya alignment di antara tiga tiga apa ya? Tiga poin terbesar dalam hidup tuh biar kita tenang, biar kita tahu hidup tuh sebenarnya nggak secepat itu, nggak seharus seburu-buru itu. Pasti ada yang mengatur, ada yang membantu, ada juga yang bikin kita merasa lebih nyaman untuk hidup. Betul, betul banget. Betul banget. Oke. Kayak Kia, boleh? Udah bisa di ini belum ya apa namanya di scroll atau di next dengan mudah? Bisa Nay. Asik. Oke, Oke, boleh boleh. dilanjut ya. Ih, boleh. Ya, Nih, betul di sini. sip. Oke, dari yang tadi teman-teman udah sampaikan, semuanya benar. Jadi, keselarasan ini membantu keseimbangan hidup gitu ya. Karena di sini bukan cuma membantu keseimbangan hidup aja, tapi juga ini tuh bisa menciptakan sinergi antara tiga elemen utama gitu. Dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil itu berasal dari tempat yang selaras dengan nilai-nilai yang telah kita pegang, yaitu dengan penyelarasan antara tadi ya tiga elemen utama, yaitu hubungan kita dengan Tuhan atau spiritual, diri kita sendiri, personal, dan juga orang lain, sosial, gitu. Jadi memang betul sekali keselarasan ini akan sangat membantu kita untuk juga mungkin menjadi dasar dari setiap keputusan yang kita ambil atau setiap tindakan yang kita ambil, gitu. Karena berdasarkan apa yang mau kita lakukan, itu kita sangat mempertimbangkan tiga elemen ini, gitu. Oke, boleh di next slide lagi. Jadi yang bisa kita bilang pentingnya relasi dengan Tuhan, interpersonal dan intrapersonal, itu apa ya kira-kira? Kenapa ya penyelarasan elemen ini penting? Boleh di next slide lagi. Kalau misalnya kita lihat dari hubungan kita dengan Dia atau Tuhan, ini kan bisa kita baca sama-sama ya. Ini sebagai dasar dasar dari arah hidup, memberi kita kekuatan, panduan, dan ketenangan dalam menghadapi tantangan. Nah, relasi spiritual ini juga mendukung kita dalam menemukan tujuan hidup yang lebih besar dan memberi arti pada segala hal yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya hubungan dengan sosial atau lo-nya, kayaknya ada salah satu quotes yang aku paling suka sekali berkaitan dengan relasi kita dengan sesama. We are the mosaic of everyone we ever loved. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya ingat-ingat ya, siapa kita saat ini nih, itu pasti ada kaitannya dengan apa yang orang lain sebenarnya juga semacam tanamkan. Kayak misal, contohnya, simpelnya, aku paling suka
mie ayam yang ada di, misalnya ke daerah rumahku di area Ciputat, di dekat sekolah, Madrasah Pembangunan, itu karena dulu waktu kecil tuh teman aku pernah nyariin aku makan di sana, ngajak aku pertama kalinya makan mie ayam. Jadi itu aku jadi tahu bahwa ternyata mie ayam tuh kayaknya makanan favorit aku deh, comfort food aku deh, gitu contohnya. Jadi segala hal yang mungkin membentuk kita saat ini, yang akhirnya mempengaruhi segala keputusan kita saat ini, itu juga ada kaitannya dengan karena adanya pengaruh dari setiap orang yang kita sayangi, gitu. Jadi kita kan sebenarnya kalau lahir itu sebagai kertas putih ya, kita itu pasti mendapatkan warna tuh dari relasi kita dengan lingkungan, dari bagaimana kita dibesarkan, dari mana orang-orang uh, me, apa ya, memberikan warna-warnanya dalam kehidupan kita, gitu. Dan selain itu, relasi dengan orang lain juga bisa membantu kita untuk berkembang. Karena relasi sosial yang sehat dan positif itu bisa mendukung kita dalam mencapai tujuan dan memberi dampak positif di sekitar kita. Ada kalanya juga, mungkin kita sering familiar sama kalimat-kalimat, pilihlah circle-mu dengan bijaksana. Karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh loh dengan bagaimana output kita nantinya gitu. Pasti akan berbeda sekali kayak di mana kita biasa menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menyerap energi itu sangat berpengaruh sekali. Gitu. Jadi pilihlah juga hubungan sosial yang sehat, bangunlah hubungan sosial yang juga sehat sehingga justru relasi kita dengan sesama itu akan membantu kita mencapai goals kita dengan sehat. Gitu. Boleh ke next slide lagi. Nah, yang terakhir adalah hubungan diri dengan diri atau gue. Menyadari siapa kita sekarang dan siapa kita ingin menjadi atau kita mau jadi apa. Awareness-nya itu adalah dasar untuk menentukan tujuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai pribadi. Gimana caranya kita membentuk goals? Kalau misalnya kita itu nggak tahu preferensi pribadi kita apa ya, kekuatan kita apa ya, kelemahan kita apa ya. Nah, refleksi ini bisa memberi kita kesempatan untuk menyusun langkah-langkah nyata untuk pertumbuhan diri. Karena dengan kesadaran penuh terhadap emosi, keinginan, dan potensi kita, itu kita bisa punya langkah-langkah yang clear, yang bisa kita capai, gitu. Jadi memang penting sekali ya penyelarasan antara hubungan-hubungan ini. Hubungan dengan Tuhan itu semacam roots-nya. Dia itu yang memberikan kita pedoman, gitu. Hubungan dengan sosial adalah bagaimana itu bisa supporting goals kita. Tapi in order untuk kita bisa disupport tentang apa yang mau kita jalanin, kan kita perlu tahu dulu ya yang mau kita lakuin apa nih sebenarnya. Kita punya preferensi apa, goals apa, itu perlu kita tahu ketika kita ya sudah mengenal diri kita, memiliki hubungan yang baik dengan diri kita, gitu. Jadi memang keselarasan antara tiga elemen ini sangat penting sekali kalau misalnya kita pengen mencapai sebuah goals, gitu. Oke, dari pemahaman yang kita coba untuk mm, samakan ini, semoga jadi arahan yang cukup jelas ketika kita melakukan journaling selanjutnya, karena kita akan langsung praktek di reflection framework-nya, yaitu dengan framework dia, lo, dan gue. Mungkin boleh di next slide lagi. Oke, ini framework prompt-nya, yaitu kita akan merefleksikan tentang hubungan kita dengan dia, hubungan dengan lo, dan hubungan dengan gue. Nah, ini kita mungkin bisa satu-satu kali ya. Tapi mungkin lebih enak kalau misalnya aku langsung kasih teman-teman waktu mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk langsung merefleksikan framework ini. Untuk pertanyaan yang dia itu, aku mau ngajak teman-teman refleksiin. Bagaimana Tuhan memberi arah dan kekuatan dalam hidup teman-teman. Dan bagaimana bisa diimplementasikan sehari-hari. Coba direfleksikan, coba dipahami dulu maksud dari prompt ini apa. Kemudian untuk bagian dari lo-nya, kira-kira selama ini siapa aja ya yang memberikan pengaruh positif dalam hidup teman-teman?
Atau bahkan kalau bukan positif tapi setidaknya memberikan sebuah pengaruh dalam hidup teman-teman, kira-kira siapa ya? Dan gimana selama ini mereka itu membantu teman-teman untuk tumbuh. Di sini kita juga sambil acknowledging kehadiran dan keikutsertaan orang-orang di sekitar kita yang mungkin selama ini mungkin kita take for granted, mungkin kita merasa entitled. Contohnya kayak orang tua gitu ya, karena kita ngerasa entitled karena kita ngerasa ya, oh itu kan tanggung jawab mereka gitu. Jadi kita ngerasa entitled dan take it for granted atas semua hal yang udah mereka coba berikan kepada kita, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu juga yang mungkin sulit juga loh untuk dilakukan, diusahakan oleh mereka gitu. Kemudian dengan gue, ini untuk merefleksikan apa kekuatanmu saat ini yang bisa membantumu mencapai tujuan hidup. Oke, jadi kita mau fokus ke framework dialog gue ini untuk merefleksikan keselarasan antara tiga elemen ini. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ngerjain prompt-nya, silahkan banget. Mungkin mau tanya di kolom chat juga silahkan banget. Aku akan berikan waktu kurang lebih selama 15-20 menit untuk teman-teman merefleksikan prompt ini ya. Silahkan take your time, relaxin badannya dulu seperti biasa. Cara kita memulai journaling adalah dengan merilis semuanya dulu. Coba tulis tanpa adanya judgement apapun. Coba kosongin dulu semua yang lagi distraksi kita mungkin saat ini. Dan fokuslah pada pertanyaan ini. Beri ruang dulu untuk teman-teman benar-benar memproses promptnya, pertanyaannya. Coba untuk maknai dulu. Setelah dimaknai, silakan coba dituliskan di atas kertas. Oke, mulai dari sekarang ya. Silakan teman-teman. Karena ya aku coba nyalain lagu dari sini ya. Tapi kalau misalnya suara nggak enak, please let me know ya, karena ya. Alright, Kak, boleh-boleh. Terima kasih. Kalau Dinaya suaranya terputus-putus, Kak Uti. Ah, oke. Putus ya. Ini karena sinyal Mm-mm. gitu. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, kalau kemarin itu kayak perfect banget ya sesinya, ada lagunya, ada layarnya. Untuk sekarang, karena operatornya lagi kurang sehat, kita doain aja teman-teman biar nanti acara tanggal 24, operatornya punya energi yang maksimal buat bikin acara dan ambience-nya itu lebih eh, full lagi, meaningful lagi kayak kemarin. Boleh kita lanjut tuh teman-teman nulisnya. Kasih. Silakan teman-teman dilanjutkan ya.
Oke, apakah teman-teman ada yang masih butuh waktu lagi untuk menulis? Kalau misalnya ada yang masih butuh waktu, mungkin boleh kasih reaction sehingga aku bisa kasih perpanjangan waktu. Oke, ada chat dari Kamania. Belum bisa on cam dan nggak bisa nulis frameworknya ya nggak apa-apa banget. Semoga dari hari ini bisa nambah insight juga. Semoga setidaknya walaupun nggak ketulis, ada yang kepikiran juga dan bisa dapat insight juga dari teman-teman yang mungkin nanti akan sharing ya. Oke, aku lihat sepertinya nggak ada yang kasih reaction. Apakah sudah selesai semua untuk menulis uh, reflectionnya? Oke, oke sudah semua ya. Nah, dari sini kita akan berlanjut ke sesi sharing sessionnya ya. Jadi kan kita udah coba merefleksikan tiga elemen utama ini ya. Dari dia, lo, dan juga gue. Relasi antar Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Atau mungkin aspek spiritual, interpersonal, dan interpersonal. Mungkin kalau misalnya ada yang berkenan untuk sharing secara on mic, mungkin boleh di raise hand. Kemudian kalau misalnya yang lain enggan untuk em, ngomong gitu, mungkin boleh sambil ditulis di chat aja. Silakan untuk teman-teman yang pengen sharing lewat on mic, mungkin boleh kasih raise hand. Nanti kita akan coba satu-satu ya untuk diskusinya. Silakan teman-teman, ketunggu ya. Kak, aku boleh? Boleh banget, silakan. Yang pertama itu dia. Bagaimana Tuhan memberi arah dan kekuatan dalam hidupmu dan bagaimana kamu mengimplementasikannya sehari-hari. eh Dia itu Allah ya Kak. Allah selalu jadi tempat aku curhat dan nyari kekuatan lewat sholat dan doa. Kalau lagi down, aku langsung ingat Allah dan sholat. Terus aku merasa lebih tenang dan dapat kekuatan buat hadapi hidup. Terus yang kedua, lo. Siapa saja yang memberikan pengaruh positif dalam hidupmu dan bagaimana mereka membantu kamu tumbuh. Eh, Mama sama papa aku tuh support system yang paling oke. Mereka selalu ada buat aku, nyemangatin dan ngedukung aku dalam situasi apapun. Terus yang terakhir tuh gue. Apa kekuatanmu saat ini yang bisa membantumu mencapai tujuan hidupmu? Kekuatanku saat ini yaitu pantang menyerah dan selalu ingin belajar. Aku percaya kalau diri aku itu bisa berkembang dan jadi lebih baik. Jadi aku selalu berusaha untuk meningkatin value di diri aku. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Wiwit sudah sharing. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin merespon sharing sessionnya Wiwit juga boleh banget loh. Aku juga buka sekali untuk ruang diskusinya. Kalau misalnya kita mau sama-sama menanggapi, mau saling memberi insight dari paparannya teman-teman juga boleh banget, silakan banget. Eh, Mungkin sambil kita juga moving on ke teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau sharing juga, mungkin. Super keren Kak Wiwit. Oke, Soko, Kak Wiwit keren sekali. Oke, setuju banget. Keren sekali untuk reflectionnya. Semoga semuanya juga selalu selaras untuk segala aspeknya. Kak, Di ini selanjutnya, Kak Yusrika sudah raise hand nih Kak. Mau sharing. boleh banget Yusrika, silahkan. Halo, apakah sudah ada suaranya, Kak? Sudah, silahkan. Oke, baik. Kalau teman-teman semua, mohon izin ya, aku mau share sedikit mungkin ya dari beberapa pertanyaan yang dia lo sama gue. Untuk dianya itu kan berkaitan dengan Tuhan ya, atau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sih Tuhan itu memberikan arah dan kekuatan dalam hidup aku gitu. Tentunya yang aku rasain Tuhan itu selalu memberikan apa ya, selalu memberikan arah dan kekuatannya tuh tak nampak gitu wujudnya gitu. Namun terasa dampaknya. Contoh ketika aku sedih,
terus aku ceritain, aku curahin ke Tuhan, itu tuh nggak dikasih bentuk wujud, tapi aku ngerasa selalu ada hal-hal baik nantinya yang datang. Lalu apa sih, bagaimana sih bentuk implementasi sehari-hari? Tentunya melalui ibadah, melalui doa, juga melalui interaksi, melalui membaca Al-Quran gitu. Walaupun memang aku pun masih belajar ya kayak untuk melakukan implementasi, juga menyadari akan segala kebaikan juga apa ya, memberikan arah dari Tuhan itu gitu. Lalu next selanjutnya yang poin kedua itu ada siapa saja sih yang memberikan pengaruh positif dalam hidup aku dan bagaimana mereka membantu kamu tumbuh. Yang aku rasain itu yang pertama itu dari keluarga aku. Aku rasa mereka selalu ngasih dorongan, motivasi, dan juga selalu ngerangkul aku walaupun posisinya lagi gagal sekalipun gitu ya. Lalu aku juga punya apa ya, yang terusus aku sekarang walaupun ngerantau sendiri, tapi aku selalu ditemenin sama kakak aku yang samperin gitu, kadang ngejenguk gitu, terus ngasih mengisi energi lewat jalan-jalan atau apapun itu. Aku rasa memang itu pendorong juga yang ngebantu aku buat tumbuh. Lalu selanjutnya gue atau diri aku sendiri, apa kekuatan saat ini yang bisa membantu aku mencapai tujuan hidup aku? Aku rasa aku punya kepercayaan diri yang nilai utama sih bagi aku gitu ya, kepercayaan diri. Karena dengan kepercayaan diri aku rasa itu tuh bakal bisa memulai dan juga membuka segalanya gitu dalam apapun itu. Juga kepercayaan diri itu selalu dikaitkan dengan keyakinan dan aku pun selalu yakin sehingga nanti pun baik dari alam maupun dari Tuhan akan merespon gitu hasil dari keyakinan aku. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Isrika sudah sharing sebuah refleksi yang sangat baik juga, di mana aku sangat merasakan juga alignment-nya antara masing-masing elemen juga ya. Gitu, terima kasih banyak sudah sharing. Mungkin ada teman-teman yang lain juga, apakah ada yang berkenan untuk sharing juga, untuk membagikan insight-nya dan hasil dari tulisannya? Oke, ada Hanifah. Hanifah boleh silakan. Kedengaran suaranya? Sudah aman, silakan. Yang pertama ada hubungan antara aku dengan Tuhan gitu ya. Jadi kan kita itu diturunkan ke sini tuh terus selalu beribadah kepada Allah. Makanya kita tuh diberikan tersinggah dan untuk beribadah selalu. Dan kita tuh mampu berusaha dan terbelajar gitu. Bahwa di saat kita belajar pasti kita akan ada tujuan. Jika kita belajar, jika kita belajar untuk keinginan kita, jika tidak melibatkan Allah kan sama aja gitu kan. Jadi adalah kita berdoa dan terus selalu minta kepada Allah curhat apapun itu selalu diberikan Allah untuk mengimplementasikannya adalah belajar dan mau berusaha. Terus yang kedua ada siapa yang memberikan pengaruh positif dalam hidup yaitu terutama keluarga, orang-orang sekitar, dan ada penyemangat hidup aku juga mungkin orang-orang terdekat yang mampu memberikan hal positif yang aku ambil gitu dari semuanya. Jika untuk keburukannya saya harus uh, cari pelajaran dari semuanya gitu. Apa kekuatan aku saat ini untuk mencapai tujuan hidupmu yaitu fokus bahwa keberhasilan sudah dilalui oleh orang lain, itu oleh saya sendiri. Jika kamu gagal, kita bisa bangkit gitu. Makanya dari itu kita harus terus belajar dan melalui semua prosesnya yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Hanifah sudah sharing sama semuanya, ngasih insight dan refleksi yang keren banget. Aku seneng banget udah ngedengerin teman-teman semua sharing apa yang ditulis. Mungkin kalau misalnya yang lain ada yang pengen sharing juga, silakan banget ya. Masih terbuka banget untuk teman-teman mau membagikan ke teman-teman yang lain tentang apa sih yang direfleksikan. Oke, boleh banget teman-teman. Apakah ada lagi yang lain yang ingin sharing? Mungkin kalau nggak Boleh. di on cam, chat juga boleh banget. Betul-betul nanti Naya bantuin buat baca ya teman-teman. Tapi kalau misalkan mau ngomong juga nggak masalah, yuk kita kenalan juga yuk biar kita saling kenal di kelas terakhir ini.
Mungkin nanti kan juga ada yang dari luar kota yang belum bisa ke Bandung. Barangkali mau lebih banyak kasih pengalaman atau ada momen-momen di kelas terakhir yang lebih meaningful lagi, boleh yuk teman-teman. Betul. Ya lebih seru sebenarnya memang kalau misalnya sharing ya. Jadi kita bisa ada Mm-mm. kesempatan saling mendengarkan. Kemudian juga latihan mungkin untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Panitianya Bisa, juga boleh. Boleh ya Kak kalau panitia? boleh banget dong. Iya Eh, dong. Kia atau Yera, aku pengen denger dong. Kalian boleh sharing? Boleh, boleh. Silakan. Oke, kalau aku itu untuk menjawab yang pertama, bagaimana Tuhan memberi arah dan kekuatan dalam hidupmu dan bagaimana kamu mengimplementasikannya sehari-hari. Nah, em, Allah itu memberi kekuatan ke aku tuh lewat orang tua dan keluarga aku karena mereka tuh selalu ngingetin untuk melihat segala hal dengan pikiran positif dan tetap percaya bahwa ada maksud baik di setiap eh, segala hal gitu. Dan dengan pikiran positif itu dan itu cara aku menguatkan diri aku gitu. Nah, untuk mengimplementasikannya adalah em, kalau misalnya aku lagi ada kesulitan dan kan tadi orang tua dan keluarga aku udah menanamkan pemikiran positif, aku bakal husnuzon, berpikir baik ke Allah gitu. Nah, itulah yang membuat aku kuat gitu. Terus siapa saja yang memberikan pengaruh positif dalam hidupmu dan bagaimana mereka membantu kamu tumbuh. Nah, balik lagi, orang tua aku juga punya pengaruh besar di hidup aku. Mereka selalu ada untuk mengarahkan dan mendampingi. Bahkan saat aku punya pemikiran yang mungkin terdengar tidak biasa, pemikiran yang aneh, yang gila. Nah, mereka itu nggak menghakimi, tapi malah justru membimbing aku biar tetap di jalan yang benar biar aku tidak dengan pemikiran yang itu aku tidak terbawa ke jalan yang salah gitu. Dan dari mereka juga aku belajar untuk berpikir terbuka, melihat dunia dan agama aku tuh dengan cara yang lebih bijak, lebih indah gitu ngelihat dunia dan agama dan tidak cepat menilai sesuatu. Nah, untuk yang terakhir, apa kekuatanmu saat ini yang bisa membantumu mencapai tujuan hidupmu? Nah, saat ini aku ngerasa punya ketenangan dan kesadaran diri yang cukup kuat. Aku cukup paham bagaimana ngelola diri, kayak misalnya pikiran, perasaan, dan itu sangat membantu aku untuk tetap fokus, nggak mudah goyah, serta mengambil keputusannya tuh lebih matang karena em, dari dirinya sendiri juga udah paham gitu pikiran dan perasaannya tuh seperti apa. Mungkin dari aku segitu. Oke, terima kasih banyak ya untuk refleksinya dan insight-nya juga ya yang sudah dibagikan ke teman-teman. Keren banget, keren banget. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang masih pengen sharing juga, aku juga masih mempersilahkan. Mungkin sebelum kita tutup atau mungkin diskusi terakhir, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, apakah ada dari teman-teman yang masih mau mengekspresikan perasaan dan pikirannya berkaitan dengan prompt tadi? Boleh ya teman-teman. Ada juga tuh Kak di sini tuh yang laki-laki. Mungkin Hmm, jadi malu bersuara juga karena ada banyak bener. perempuan gitu di sini. Cuman kan kita nggak perlu ngerasa apa ya, discriminate juga. Kita sama-sama teman, manusia juga. Barangkali mau buat speak up atau sharing juga. Yuk, let's go nggak sih? Aku kalau nunjuk kadang kalau belum kenal takutnya nggak siap atau gimana. Tapi kalau udah ada yang emang udah mati bersedia bersedia, kali ini yuk, kali ini mau coba, yuk, let's go. Oh, boleh banget. Dari kemarin sepertinya masih cewek semua ya yang on mic Hmm, untuk sharing. Mungkin akan menarik banget nih POV-nya kalau misalnya dari cowok-cowok, kira-kira gimana ya? Apakah mungkin berbeda dari teman-teman kita yang perempuan nih mungkin? Coba apakah teman-teman yang ada di sini, yang laki-laki ingin coba untuk sharing hasil tulisannya, hasil refleksinya hari ini untuk dibagikan ke teman-teman yang lain?
Ada Kak Raditya di sini, terus kalau dari nama ya, mungkin kan laki-laki ada Raffi Atala. Sepertinya itu teman aku Kak nih, Raffi. Hmm, Raffi, kamu oke. di situ nggak kedengaran nggak suaranya? Halo. Ah, dia malu-malu. Halo, ha. Hmm. Ini kayaknya yang cowok-cowok sepertinya Hafiz Raka, Oh Raffi iya, boleh. Wiraditya, Gifar Julham, sama Raditya Arya nih ya kayaknya nih. Mungkin dari kalian-kalian ini apakah ada yang mau coba sharing hasil tulisan kalian, hasil refleksinya? Yuk, yuk, yuk. Oke, Adakah, mungkin adakah? sambil tunggu siapa tahu masih ada yang mau sharing. Apakah dari teman-teman mungkin ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sambil teman-teman mungkin mikirin apa ada yang mau ditanyain, aku sekalian mau ngasih tahu. Untuk tema hari ini itu bisa dikatakan 20%, oh bahkan kayaknya 15% dari materi yang akan atau dari buku jurnal yang akan kita kerjakan di hari Sabtu. Jadi hari ini kan lebih ke in general aja ya. Kita coba untuk refleksikan relasi yang holistik gitu. Tapi di hari Sabtu nanti kita akan coba eksplorasi dinamikanya lebih dalam lagi nih. Gitu. Jadi semoga teman-teman yang ada di sini juga udah daftar di hari Sabtu nanti. Di hari Sabtu nanti itu kurang lebih ada satu, dua, tiga, empat, lima, 7 prompt kalau nggak salah yang akan kita coba explore dinamikanya antara hubungan kita dengan Tuhan dan diri sendiri dengan orang lain gitu. Jadi ini cuma kisi-kisi sedikit aja kalau misalnya teman-teman ngerasa hari ini udah cukup komprehensif sih sebenarnya untuk memahami relasi yang holistik, mencoba untuk memahami hubungan yang dengan Tuhan, diri sendiri dan orang lain sudah cukup get the idea tentang penyelarasannya kayak gimana. Di hari Sabtu nanti akan lebih lengkap lagi sebenarnya, cuman in general ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kulik lebih dalam tentang relasi ini, penyelarasan ini. Oke, ini seperti aku melihat ada chat. Oke, ini ada dari Raditya Arya Bisma. Oke, sepertinya belum bisa on mic, makanya di via chat ya. Mungkin aku bisa coba bacain juga. Tuhan memberi aku arah melalui berbagai cara dari ngasih aku percobaan hidup dan masalah hidup. Aku mengimplementasikannya dalam kehidupanku buat mecahin berbagai masalah satu persatu, yang mana hal itu membantu aku buat belajar beradaptasi dengan cepat terhadap masalah yang datang secara tiba-tiba. Oke, benar kan? POV-nya beda sama perempuan dari cara melihat sudut pandangnya, dan ini hal yang menarik banget justru gitu. Kalau misalnya tadi aku perhatiin, kalau perempuan-perempuan ini kayak lihat dari super bright side ya. Tapi kalau misalnya dari Raditya ini, dan ini hal yang sangat menarik sekali, justru bukan menjadikan masalah-masalah hidup itu sesuatu yang kayak menghancurkan kita, tapi justru itu adalah ways di mana mungkin Tuhan memberikan kita cara untuk kita bisa bertumbuh lewat berbagai masalah atau berbagai tantangan hidup yang harus kita proses gitu. Terima kasih banyak sudah sharing. Mungkin ada teman-teman yang lain yang juga turut mau sharing atau mau berbagi atau ingin bertanya sebelum mungkin hari ini kita sesinya selesai. Let's go teman-teman. Kita pakai kesempatan ini buat bertanya atau bisa jadi grup counseling juga nih. Kan Kak Uci juga sendiri merupakan psikolog klinis yang mana bisa kita tanyakan juga atau tempat buat kita berkeluh kesah, minta aku sebaiknya gimana ya Kak? Aku lagi ngerasain ini, aku lagi ngerasain itu. Jalan keluar yang mungkin bisa aku tempuh tuh yang mana ya Kak? Sebaiknya apa dulu ya? Boleh? Barangkali teman-teman yang mau, aku persilahkan lebih dulu nih. Biar apa namanya? Kalau aku dulu ntar aku kayak aji mumpung ya, bikin-bikin, tapi aku sendiri yang konsul gitu. Ini mah, ini apa namanya? Kayak sekalian aja. Tapi aku pinginnya buat teman-teman dulu, aku pengen kasih kalian semua experience yang kalian butuhin juga, yang bisa kita offer juga, offer maksudnya teman bisa kita offer juga.
Adakah, adakah, adakah? Kalau nggak ada, aku boleh deh, aku mau izin sharing buat penutup kali ya Kak Uti, sebelum kita udahan dari apa yang aku tulis hari ini. Sebelumnya kenapa aku bilang hari ini tuh materinya gong banget, selain karena jadi introduction buat ke acara kita di tanggal 24, aku ngerasa aku juga belum se-align itu sama perihal 3 poin yang kita angkat di sini. Karena apa ya, belum balance aja gitu. Aku masih ngerasa masih kurang di dia, bahkan masih kurang di lo. Cuman mungkin lebih kayak banyak ya di diri aku sendiri gitu. Dan aku ngerasa emang harus balance. Ketika kita udah nge-share ini di sini, aku jadi tahu mana yang harus aku tingkatin, dari kelihatan nih mana yang paling sedikit tulisannya dan mana yang paling banyak gitu. Kalau yang pertama dia, aku ngerasa aku bisa diberikan ketenangan dengan rasa percaya yang besar pada powernya yang lebih besar dari seisi dunia. Setiap cara aku mengimplementasikannya adalah setiap momen ketidakpastian atau uncertainty mengantarkan aku untuk mengingat Tuhan lebih dekat lagi. Kalau dia adalah sosok di balik ini semua, pasti dia yang bakal mengatur gitu. Kalau buat yang lo, itu ada keluargaku. Alhamdulillah mungkin ya, di sini teman-teman banyak yang nyebut keluarga juga, tapi mungkin di luar sana atau teman-teman yang belum cerita pun nggak masalah kalau misalkan lo di sini bukan keluarga gitu. Aku pun kadang merasa apakah berlebihan nggak ya kalau misalkan aku cerita tentang gimana rasa sayangnya keluarga ke aku, takutnya ada yang offend atau gimana gitu. Cuman di sini ya kita intinya ruang di sini buat sharing juga teman-teman ya. Terus di situ juga di lo tuh ada teman-teman aku dan orang-orang yang aku ingin mereka engage atau punya peran yang besar gitu di hidup aku. Contohnya misalkan guru-guruku, mentor-mentor aku, Kak Gusti juga termasuk di sini, Kak Syafira, bundaku sendiri, dan semuanya. Terus mereka ini membantu aku untuk membentuk bagaimana aku ingin tumbuh dan dengan memori apa eh, kertas seperti ini ingin diwarnai. Lalu yang terakhir itu gue, mimpi dan passionku. Dua hal yang saling terhubung membuat aku ingin terus menggunakan kesempatan untuk hidup sebagai diriku sendiri. Hingga sampai pada momen di mana aku bisa capai apa yang selama ini aku harapkan dengan perjalanan yang bahagia dan aku penuh apa ya, tanggung jawab all out gitu melakukannya. Udah deh, aku seperti itu, Kauti. Oke, karena ya terima kasih banyak udah sharing juga. Jadi tadi salah satu poin yang aku highlight juga, di mana ada penyadaran juga ya tentang mungkin area mana aja ya yang mungkin butuh improvement gitu. Terus tadi mungkin dari refleksi ini juga jadi cukup paham, oh ternyata area ini aja, area ini loh yang perlu mungkin ditingkatkan lagi gitu. Nah itu sebenarnya ada di bagian yang akan kita eksplorasi lebih lanjut di hari Sabtu juga. Jadi sebenarnya ada banyak banget yang sangat bisa kita eksplorasi tentang keselarasan ini. Dan bahkan kalau misalnya kita sekarang juga masih ngerasa belum nemu keselarasannya, dan itu gak apa-apa banget. Karena kan ini adalah journey-nya juga ya. Nanti kan di hari Sabtu juga kita bakalan coba untuk cari tahu lebih dalam juga. Jadi aku harap teman-teman juga bisa sama-sama belajar juga untuk menyelaraskan 3 elemen ini nantinya. Gitu. Mungkin untuk hari ini segitu dulu kali ya. Karena ya mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya lagi di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih banyak Kak Uti dan juga teman-teman lainnya, Kanaya dan teman-teman lainnya yang udah interaktif ya di kelas kita, final kelas yang dibilang kelas terakhir ya online kali ini. Agak sedih sebenarnya, tapi em, apa ya, terobati karena mengingat acara puncak kita nanti di hari Sabtu gitu. Kita masih ada kesempatan yang lebih istimewa lagi karena kita bisa ketemu di sana bersama-sama. Terima kasih banyak ya sekali lagi kepada Kak Uti. Nah, teman-teman, karena udah selesai juga dan gak kerasa juga karena kita udah di penghujung acara rangkaian Dialogue in the Light 2025. Tapi jangan berpikiran kalau misalnya acara ini perjalanan kita itu udah selesai gitu, karena
Yang tadi udah aku bilang juga, kalau misalnya puncak acaranya itu ada di Dialog Dreamweavers Summit 2025, yaitu di tanggal 24 Mei 2025 di hari Sabtu nanti. Yang lokasinya, ini aku remind juga ya, yang lokasinya itu ada di Saint Kiri Coffee Space. Dan ini ada nice info lagi nih teman-teman, kalau misalnya malam ini itu masih ada early bird yaitu di 150.000. Dan ada lagi nih yang lebih gongnya lagi juga itu buat campaigner Inner Light, itu ada program khusus yang kemarin sempat kelewatan flash sale yang 120.000, tapi sekarang tuh bakalan dikasih lagi sama Kakak Naya. Dan caranya gimana, teman-teman bisa stay tune terus aja di grup WhatsApp. Tadi juga sempat aku udah baca ya, ada cara yang menarik banget, kita bisa invite teman kita, dan kita bahkan ada kesempatan kalau misalnya kita bisa join dengan gratis gitu. Jadi bisa stay tune terus di grup WhatsApp. Terus aku juga mau remind nih, kalau misalnya besok pagi kita bakalan lanjut ke challenge terakhir ya, yaitu di Mindfulness Challenge Day 2 Sorry tentang Kak Syafira, maaf memotong. Kalau challenge-nya udah berakhir di yang oh, kemarin. Nah, tapi kalau misalkan belum ada yang belum nih buat ngupload, nah, boleh banget kita masih punya waktu buat nungguin teman-teman upload si challenge-nya. oke, oke itu dia berarti ya. Teman-teman berarti untuk challenge-nya itu masih sama dengan yang kemarin, tapi kalau misalnya yang lain ada yang belum sempat mengisi, ada yang belum sempat upload di Instastory, itu boleh banget di-upload besok atau sekarang juga masih bisa kayak gitu ya. Karena itu merupakan salah satu syarat wajib ya, karena ya untuk bisa mendapatkan sertifikat gitu. Oke, mungkin teman-teman terakhir boleh dong kita sebelum pamit nih aku mau minta tolong buat on cam dulu ya semuanya, kita coba foto bersama nih di last class kita. Oke, yuk teman-teman kita on cam dulu yuk. Sama Kia boleh start share screen-nya dulu. Oke, Oke, lalu yuk makasih. kita on cam dulu yuk mengabadikan ini final class. Tapi semoga bisa ada program-program lagi dari dialog yang serupa gitu, karena bener-bener insightful banget gitu buat kita semua. Yuk teman-teman, let's go on cam dulu. Go, go, Biar go. kita bisa secepatnya dokumentasi. Kak Syifa, Kak Dalia, Kak Kak Hafiz Raka, Agni, Kak Raffi, Kak Mania, Kak Kamania, terus Kak Agustin dan Kak Gifar. Boleh yuk? Apakah sudah? Sip. Mungkin udah cukup dulu ya Kak. Boleh di screenshot oleh Kia. Aku minta bantuannya ya. Boleh sambil dihitung. Oke, Naya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, satu lagi kita seperti biasa kita memperlihatkan tulisan jurnal kita hari ini. Jurnal kita hari ini. Oke. Aku susah ya kayaknya. Ya nggak apa-apa Ki, aman. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Sip, makasih banyak ya. Makasih banyak Kak Syafira. Iya, makasih banyak juga teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak ya yang udah masih ikut sampai hari terakhir kita ada kelas ini. Semoga bisa jadi ruang refleksi yang emang bermanfaat juga buat kita semua. Dan jangan lupa buat hadir di puncak acara nanti, yaitu Dialogue Dreamiverse Summit 2025. Oke, mungkin cukup sekian ya kalau dari aku. Aku tutup dan sampai jumpa di summit nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Syafira. Terima kasih Kak Uti. See you tanggal 24. Semangat ya sampai hari Sabtu. Iya, makasih. Teman-teman makasih banyak ya. Oh iya, absensi. Apakah? Oh sudah. Wih keren banget nih. Gercep banget panitianya. Love. Boleh teman-teman diisi dulu ya. Link absen yang ada di kolom komentar. Terus juga kalau nggak leave dulu nggak masalah. Didiemin dulu aja di sini. Barangkali ada pertanyaan ketika ingin kirim form absennya. Kak Syafira, barangkali kakak mau live duluan, mau istirahat duluan, nggak masalah. Makasih banyak ya, Kak. Iya, oke aku izin live duluan ya.
Ya, dadah. Terima Makasih kasih ya, Kak. banyak.